Salam dan bahagia. Saya Sony Maxi Umbo, Kepala SMP Negeri 2 Tareran, ingin berbagi praktik baik tentang kepemimpinan pembelajaran di SMP Negeri 2 Tareran. Sebagai lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan dan pengajaran kepada peserta didik yang dipercayakan oleh orang tua, SMP Negeri 2 Tareran terus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan selalu berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan kepada masyarakat, khususnya peserta didik yang dipercayakan ke sekolah kami. Sekolah yang berada di lingkungan pedesaan yang sangat asri, dikelilingi oleh pepohonan dan perkebunan masyarakat, tentu sangat mendukung dalam mengelola kegiatan pembelajaran karena suasana yang sejuk dan tenang. Peserta didik yang inputnya hanya dari Desa Wuk dan Wuk Barat. Kondisi ini tentu menjadikan sekolah berkembang sesuai dengan konteks budaya dan lingkungan sosial yang berkembang di pedesaan. SMP Negeri 2 Tareran di tahun pelajaran 2022-2023 sesuai dengan evaluasi diri sekolah dan kesiapan baik sarana dan prasarana serta dukungan komite sekolah serta orang tua siswa berdasarkan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang implementasi kurikulum merdeka, memilih untuk menerapkan kurikulum merdeka pada level mandiri berubah. Konsekuensi dari pilihan tersebut adalah sekolah sudah harus menerapkan kurikulum merdeka pada kelas 7 di tahun pelajaran 2022-2023 dengan mempersiapkan segala kebutuhan dan kondisi yang disyaratkan dalam implementasi kurikulum merdeka, terutama dalam penerapan prinsip paradigma pembelajaran baru, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Oleh karena itu, dalam konteks berbagi praktik baik sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 2 Tareran, saya akan berbagi tentang penerapan kepemimpinan pembelajaran yang difokuskan pada upaya penerapan pembelajaran berdiferensiasi oleh guru-guru di SMP Negeri 2 Tareran. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang akomodir kebutuhan belajar peserta didik. Guru memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Setiap peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga tidak diberi perlakuan yang sama dalam proses pembelajaran. Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mempersiapkan pembelajaran dengan beragam perlakuan dan tindakan yang berbeda untuk setiap peserta didik. Karakteristik pembelajaran berdiferensiasi antara lain adalah lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik. Peserta didik tidak harus menerima pembelajaran di dalam kelas dengan guru sebagai satu-satunya sumber belajar, namun bisa dilakukan di luar kelas dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar secara maksimal. Selain itu, karakteristik pembelajaran berdiferensiasi juga menuntut guru untuk melakukan asesmen secara berkelanjutan yang dimulai dari asesmen diagnostik non-kognitif dan kognitif di awal pembelajaran. Proses asesmen ini dilakukan untuk mendapatkan data awal peserta didik terkait dengan kesiapan belajar siswa, minat belajar siswa, dan profil atau gaya belajar siswa. Kondisi ini akan membantu guru dalam menyiapkan perencanaan pembelajarannya. Merencanakan pembelajaran berdasarkan hasil pemetaan dengan memberikan pilihan kepada peserta didik, baik dari strategi, materi maupun cara belajar. Hal yang paling penting dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah dengan melakukan evaluasi dan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah berlangsung. Rencana seperti apa, Pak? Saya punya rencana, saya akan menyiapkan pembelajaran, saya akan persiapkan aktualisasi ya. Dan juga proses juga menghasilkan produk dalam pembelajaran. Oke, boleh saya lihat sebentar perangkatnya. Oke, sepertinya sudah disiapkan semua, jadi tinggal melaksanakannya di kelas. Harapkan dijalankan sesuai dengan apa yang direncanakan, dan tentu
hasilnya akan bermuara pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Ya, jadi proses ini tentu Pak Dev sudah merancangnya, tentu bermanfaat untuk peserta didik. Oke, silakan dilaksanakan Pak Dev. Ini bagus sekali. Ya. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi secara optimal di dalam kelas menuntut guru harus memahami 3 strategi diferensiasi yang meliputi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten merupakan materi atau pesan yang harus disampaikan kepada peserta didik. Untuk menyampaikan pesan tersebut, guru menyiapkan materi dalam bentuk bahan ajar dan alat yang diperlukan peserta didik. Diferensiasi proses mengacu pada cara guru dalam mengajak peserta didik untuk masuk ke dalam kegiatan pembelajaran dan menemukan pengetahuan mereka secara mandiri dalam proses tersebut. Guru dituntut untuk menyiapkan pertanyaan pemantik, materi yang menarik, serta lembar kerja peserta didik yang menantang agar peserta didik menikmati proses yang disajikan oleh guru. Setelah peserta didik menemukan pengetahuan dari pembelajaran, tentunya mereka akan mampu menyajikan hasil dalam bentuk produk dan unjuk kerja yang dapat disajikan secara lisan dan tulisan, baik secara individu maupun berkelompok. Sebagai sekolah pelaksana kurikulum merdeka pada level mandiri berubah, saya sebagai kepala sekolah memastikan guru-guru dapat dan berusaha untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran mereka, baik yang melaksanakan kurikulum 2013 di kelas 8 dan kelas 9, terlebih di kelas 7 yang sudah menerapkan kurikulum merdeka yang merupakan karakteristik pembelajaran yang dibutuhkan pada kurikulum merdeka. Setelah sekolah mendapatkan data analisis peta kondisi kesiapan sekolah, ternyata yang paling krusial dan signifikan untuk dibenahi adalah kesiapan dan pemahaman guru tentang kurikulum merdeka yang masih kurang, terutama terkait dengan prinsip-prinsip kurikulum merdeka yang salah satu diantaranya adalah tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai kepala sekolah, tentu saya harus mengambil langkah dengan membuat program dan kegiatan untuk mengatasi masalah tersebut. Sekolah melaksanakan kegiatan in-house training yang bertajuk Implementasi Kurikulum Merdeka melalui pemanfaatan platform Merdeka Mengajar dan dilaksanakan sebelum memulai tahun pelajaran baru. Platform Merdeka Mengajar dibangun untuk menunjang penerapan kurikulum merdeka agar dapat membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman dalam penerapan kurikulum merdeka. Kondisi ini bukan tanpa tantangan. Dalam pemanfaatan platform Merdeka Mengajar yang membutuhkan jaringan internet yang stabil dan mendukung sekolah untuk berkegiatan, ternyata sekolah sulit untuk melaksanakannya di sekolah karena jaringan internet di lingkungan sekolah yang tidak stabil, bahkan hampir tidak ada. Tentu sebagai kepala sekolah saya mengambil kebijakan untuk melaksanakan kegiatan IHT di rumah guru-guru yang memiliki jaringan internet yang stabil. Hasilnya tentu sangat membantu saya sebagai kepala sekolah dalam menentukan kebijakan implementasi kurikulum merdeka, tetapi terutama bagi guru-guru dalam memahami kurikulum merdeka, serta membantu mereka untuk menyusun perencanaan pembelajaran mereka yang diarahkan pada perencanaan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam mengefektifkan pembelajaran mandiri, guru-guru lewat PMM sekolah memaksimalkan komunitas belajar sekolah yang secara rutin berdiskusi tentang permasalahan dan tantangan dalam memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam aktivitas pembelajaran mereka. Sebagai kepala sekolah yang bertanggung jawab terlaksananya pendidikan yang berkualitas di sekolah dengan kebijakan implementasi kurikulum merdeka, maka saya pun terus meningkatkan kapasitas diri lewat berbagai kegiatan yang menunjang tugas dan tanggung jawab saya. Kapasitas sebagai pengajar praktik program guru penggerak angkatan 4 menjadikan saya lebih cepat dalam menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi, terutama terkait dengan penerapan prinsip-prinsip kurikulum merdeka, dan ini juga yang selalu saya bagikan kepada guru-guru di sekolah, tetapi juga guru-guru dalam komunitas lainnya di berbagai kesempatan. Oleh karena itu, sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 2 Tareran, memastikan bahwa seluruh komponen yang ada di sekolah
melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah sesuai dengan daya dukung sekolah dan berupaya untuk meningkatkan layanan pendidikan dan pengajaran yang selalu berpusat pada kebutuhan peserta didik. Demikian praktik baik yang sudah saya bagikan. Semoga video ini akan bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita sekalian sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dan mengendalikan pembelajaran di sekolah terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.